Pripun kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi begini, Pak, maksud saya ini tadi, saya mau meminta waktunya panjenengan untuk wawancara tugas saya terkait dengan praktek pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi bagaimana pendapat Pak Imam terkait dengan dilema etika atau mungkin juga rujukan moral? Jadi kalau dilema etika itu adalah suatu pernyataan ya, mungkin aduan atau mungkin suatu keputusan yang harus kita ambil, tapi poinnya itu suatu kebenaran yang melawan kebenaran yang lain. Mungkin bisa jadi kepentingan individu kemudian dilawan oleh kepentingan kelompok, satu guru kemudian berpengaruh kepada guru yang lain, guru yang lain. Itu adalah dilema etika. Sementara kalau rujukan moral itu biasanya pertimbangan-pertimbangan antara suatu kebenaran dengan sesuatu yang salah. Contohnya itu misalkan ada ustadz guru atau ustadz guru yang melakukan suatu kesalahan, jelas memang salah, tapi ada faktor yang lain mungkin dengan alasan yang benar. Jadi itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi tidak harus selalu kita menyalahkan atau tidak harus kita mementingkan atau egoisme benarnya, tapi tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk menangani dilema etika ataupun rujukan moral yang jenengan tanyakan. Jadi kalau dilema etika itu memang benar lawan benar, sedangkan rujukan moral itu benar lawan salah, begitu ya Pak? Ya. Oke. Lalu bagaimana Pak Imam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Mungkin kalau keputusan tentang itu tadi sebenarnya masuk ke ranah dilema etika ya, benar melawan benar, mungkin keputusan untuk satu orang individu tapi melawan kelompok misalkan seperti itu. Biasanya kita cari fakta-faktanya dulu. Ya, pertimbangannya itu adalah berdasarkan fakta-fakta. Kemudian yang paling penting pertimbangan itu adalah bisa memberikan solusi kepada kedua belah pihak. Jadi tidak akhirnya merugikan salah satu. Jadi kalau bisa itu memberikan dampak juga solusi kepada masing-masing kepentingan. Jadi tidak harus kita mementingkan dan kelompok besar, kemudian harus kelompok yang kecil minoritas itu kita kesampingkan, tapi bagaimana nanti kita ada mungkin penilaian secara perasaan, juga hati-hati dan sebagainya. Berikutnya terkait langkah-langkah. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Imam lakukan dalam pengambilan keputusan? Yang pasti untuk pengambilan keputusan itu selalu kita observasi dulu, kita cari dulu fakta-faktanya yang menunjang atau mungkin menjadi pertimbangan dasar suatu keputusan. Kemudian dari fakta-fakta itu kita identifikasi lagi, ya, kita pertimbangkan kembali. Mungkin bisa jadi selanjutnya kita berikan alternatif solusi terkait keputusan itu, karena keputusan yang benar untuk satu dari dua pilihan itu selalu ada dampak mungkin negatif ya dari kelompok lain. Itu yang membuat kita mencari solusi terbaik untuk keputusan kita. Seperti itu. Jadi kira-kira hal apa saja yang selama ini Pak Imam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pasti yang kita pertimbangkan dalam kasus-kasus dilema etika itu kita harus mencari fakta, kemudian dasar keputusan, misalnya undang-undangnya di mana, mungkin kalau di sekolah ada ADART lembaga itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tadi pemahaman, menyamakan persepsi, kemudian kedekatan hati ke hati. Jadi nanti kita menentuk bagaimana nanti keputusan itu memang benar-benar kita berikan atau kita ambil dengan jalan yang terbaik sehingga tidak mengecewakan salah satu pihak. Jadi dari hati-hati ya Pak Imam ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah ketika kita mengambil keputusan sementara kita belum memberikan suatu dasar, atau mungkin dari teman-teman itu sudah merespon negatif. Jadi kadang-kadang itu memang sebagai pemimpin itu kita harus atau mengambil keputusan itu yang memang sebenarnya sudah kita pikirkan, tapi dari teman-teman itu belum sampai ke dasar atau mungkin efek dampak dari peraturan yang kita buat. Itu menjadi tantangan kita, bagaimana peraturan itu akhirnya bisa teman-teman guru terima. Seperti itu. Berikutnya terkait langkah-langkah. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Imam lakukan dalam pengambilan keputusan? Yang pasti untuk pengambilan keputusan itu selalu kita observasi dulu, kita cari dulu fakta-faktanya yang menunjang atau mungkin menjadi pertimbangan dasar suatu keputusan. Mungkin Pak Imam memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak Imam? Kalau jadwal itu kondisional. Jadi ketika permasalahan itu muncul dan memang harus kita selesaikan, itu ya sesegera mungkin kita selesaikan. Tapi kalau misalkan permasalahan itu masih bisa kita pertimbangkan, kemudian kita harus mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan itu, berarti perlu kita jadwalkan.
baik Pak Imam. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini membantu atau mempermudah Pak Imam dalam pengambilan keputusan khususnya dalam dilema etika ini Pak Imam kasusnya? Jadi mungkin ada beberapa pihak yang bisa saya libatkan dalam mengambil keputusan ya. Karena memang tidak serta-merta semua keputusan pemimpin itu diambil secara personal atau secara pribadi. Jadi kadang-kadang itu butuh teman-teman sejawat untuk memberikan pertimbangan, masukan, kemudian dari beberapa pengamatan mereka menjadi fakta-fakta yang perlu kita pertimbangkan. Yang pasti ada mungkin ya teman guru mungkin bisa jadilah guru kelas atau guru mapel yang mungkin berinteraksi dengan apa yang kita mau putuskan. Kemudian yang pasti juga ada atasan-atasan kita, karena suatu lembaga itu juga ada peraturan-peraturan yang memang sudah dibuat dari atasan, jadi perlu kita sharingkan dengan atasan kita. Jadi memang sangat penting ya Pak Imam dalam pengambilan sebuah keputusan itu kita harus melibatkan orang-orang di sekitar kita. Nah Pak Imam, itu tadi terkait wawancara saya hari ini dengan panjenengan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga sudah menjadi narasumber saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Imam. Terima kasih kembali, semoga program guru penggeraknya sukses sampai akhir bisa dikolaborasikan dengan teman-teman kita. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Dinda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tuti? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Begini ya Bu Tuti, hari ini saya ke sini pertama adalah saya ingin menjalin silaturahmi begitu, dan yang kedua saya akan melakukan wawancara dengan topik pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Iya. Baik, terima kasih Bu Tuti untuk kesediaan waktunya. Mungkin langsung saja ya Bu Tuti. Selama ini bagaimana Bu Tuti dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih ya Bu Dinda. Untuk menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, selama ini saya juga sudah mengalami, terutama yang berada di TK. Itu memang namanya saja sudah dilema ya Bu Dinda. Jadi saya harus benar-benar memperhatikan apabila saya mau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya saya menyelesaikan dulu dengan risiko yang sangat rendah, terus saya akan menyelesaikannya. Jadi yang diperlukan itu yang mana, seperti itu Bu Dinda. Jadi begitu banyak pertimbangannya ya Bu Tuti ya? Iya, betul. Bagaimana Bu Tuti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bisa juga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, gini ya Bu Dinda, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu Bu Dinda, saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan universal. Maka menjalankan keputusan tersebut yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif di dalam lembaga dan juga kondusif serta aman. Seperti itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya, gini ya, selama ini di dalam menyelesaikan masalah tersebut, langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil yaitu saya melihat kedua permasalahan tersebut. Jadi yang kedua, saya menentukannya atau menentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Serta saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kedua permasalahan tersebut. Seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bu Tuti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, baik Bu Dinda. Dalam menyelesaikan pengambilan keputusan ini, saya tetap berpegang teguh pada filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Enga Sosong Tulodo, Eng Madya Mangun Kaso Tupuri Handayani. Jadi, dalam pengambilan keputusan ini tetap berpihak kepada siswa. Selain itu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, nah ini ya yang paling saya anggap bingung dalam pengambilan keputusan. Karena apa ya, saya harus mengambil keputusan itu antara individu dengan masyarakat. Artinya apa? Dalam pengambilan keputusan ini, baik menurut saya, tetapi di masyarakat juga belum tentu baik. Yang kedua, yaitu dengan apa kejadian keadilan, rasa adil, dan keikhlasan. Biasanya kalau keputusan ini sudah adil tapi belum tentu kita bisa ikhlas dengan keputusan tersebut. Yang berikutnya yaitu kebenaran dan kesetiaan. Jadi ini sudah benar keputusan ini, tapi menjalankannya itu belum tentu kita bisa konsisten atau setia dalam keputusan tersebut. Seperti itu Bu Dinda. Itu tadi untuk tantangannya ya Bu Tuti. Sekarang kira-kira Bu Tuti ada jadwal untuk menyelesaikan prosedur seperti apa yang Bu Tuti jalankan dalam pengambilan keputusan? Oke Bu Dinda, dalam pengambilan keputusan di tematika ini saya tidak mempunyai jadwal atau saya melihat dulu kasusnya seperti apa. Apabila itu bisa diselesaikan saat itu juga, saya pun akan menyelesaikannya saat itu juga. Jadi saya selalu berusaha fleksibel, jadi tidak menunda-nunda permasalahan. Jadi bisa diselesaikan ya saya selesaikan saat itu juga, seperti itu.
itu. Jadi tidak ada jadwal tertentu ya Bu Tuti ya? Iya, betul. Faktor apa yang selama ini dapat membantu atau mungkin mempermudah Bu Tuti dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, dalam hal ini itu sangat diperlukan Bu Vinda. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri dalam menghadapi kasus dilematika ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya dalam menyelesaikan hal tersebut, saya berkoordinasi dulu dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah dengan berbekal fakta-fakta dari permasalahan tersebut. Oh iya, jadi biasanya memang ada konsultasi antara rekan sejabat begitu ya Bu Tuti ya? Ya, betul. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bu Tuti ambil ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah sebuah dilema etika? Dari semua yang sudah saya sampaikan tadi ke Bu Vinda, tadi yang menjadi pembelajaran bagi saya sendiri adalah dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa serta-merta harus ada beberapa pertimbangan yang nantinya kita tidak akan menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Dan tentunya keputusan-keputusan tersebut harus berdampak kepada siswa dan kepada warga sekolah khususnya. Seperti itu. Baik. Oke Bu Tuti, demikian tadi wawancara saya hari ini ya Bu Tuti. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan juga waktunya hari ini Bu Tuti sudah meluangkan waktu sebagai narasumber wawancara saya hari ini. Saya akhiri ya Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.